Jadi pada saat itu komentar yang sering diucapkan oleh orang-orang di masyarakat adalah ini anak bodoh, sok Inggris, sok bule, dan banyak juga yang mengkritik penampilanku. Instead of letting people break me, although they did break me, they did break me emotionally. They made me hate myself, they made me question myself. Bahkan I didn't have self-love for myself. Tapi karena saking tidak mau terkalahkan oleh situasi, aku mentransformasikan energi negatif dan amarahku menjadi motivasi untuk kerja lebih keras lagi. Di dunia ini akan selalu menghakimi kita. Hidup akan selalu sulit. Tapi selama kita bisa mengandalkan diri kita sendiri, kita akan bisa terus maju. Jadi tips aku bagi teman-teman, memang kita tidak bisa mengontrol tindakan atau persepsi orang lain, tapi kita bisa mengendalikan pilihan hidup kita sendiri. Dan apa yang membuat aku sadar aku sudah menjadi lebih dewasa, saat aku sadar walaupun aku orangnya sangat ambisius dan kompetitif, aku tidak bisa terus mengejar kesuksesan, mengejar ketenaran, mengejar kekayaan, mengejar segala hal yang aku inginkan. Because throughout my life I've always chased and chased. Tapi mungkin baru saat usia dewasa, saat hidup udah gak bisa diprediksi lagi, saat udah bukan masa sekolah lagi, aku menyadari gak ada yang bisa diprediksi, gak ada yang bisa dikontrol. Dan mau kita ngejar sesuatu segila apapun, kalau itu bukan untuk kamu, ya gak akan jadi kamu. Exactly. Next. Is it daun salam? Ya, daun salam. Ya, salam, daun salam. Kalau salam pempek ya. Kalau daun salam. Semuanya sah-sah aja, nggak ada yang namanya perempuan yang utuh atau perempuan yang sempurna. So I think the best situation, bukan perempuan yang ideal, tapi situasi yang ideal adalah saat perempuan menyadari bahwa mereka memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengambil keputusan dalam hidup mereka sendiri, untuk menjalani hidup mereka seperti apa yang mereka mau, dan bisa mengekspresikan diri mereka sesuai keinginan mereka. Oke. Yang pertama, fame. Stressful. Hai guys, gue sadar bahwa banyak dari viewers channel ini belum subscribe. So please hit that subscribe button. Ini bukan untuk gue, no, tapi untuk bantu channel ini biar tetap ada, berkembang, dan terus menghasilkan konten yang inspiratif, aplikatif, dan helpful. Gue sadar banget lo adalah bagian dari sejarah channel ini bisa sampai sekarang. Jadi yuk kita bareng-bareng belajar dan tumbuh bareng channel ini. So please hit that subscribe button. Thank you. Cinta Larakil, entertainer and sociopreneur, welcome to the show. Thank you so much. Welcome to the Room for Improvement. I'm so excited to be here. Well, thank you for coming here. Thank you. Sebelum kita take, tadi kita lagi bernostalgia ya tentang terakhir kita podcast bareng. And you know, I'm glad that it's been like 3-4 years. Kita berdua udah berevolusi. Mudah-mudahan cerita-cerita yang kita bisa discuss pun nanti seru-seru dan fresh. Of course. Karena terakhir teman-teman, aku wawancara Cinta itu sekitar 3-4 tahun yang lalu di programnya MOP, Koruben Onsu. Dan di sana, jika dibandingkan dengan dulu dengan sekarang, I have seen a lot of different Cinta, gitu, in terms of maturity, in terms of mungkin style, dan pasti kita nanti akan gali perbedaan dari sisi value, dari sisi you as a woman, you as a person, and now sociopreneur. Yeah. Alright, so aku pengen tanya dulu, menjadi dewasa, Cin, that's our theme, our topic for today. Menjadi dewasa buat orang yang not under the spotlight, tidak di depan konsumsi publik, mungkin ya udah proses yang kita bisa nikmati bareng-bareng gitu loh. Tapi seorang kayak Cinta dan juga selebriti besar lainnya sangat berbeda. You are in the spotlight. Segala perubahan, segala aktivitas kamu jadi konsumsi publik. Iya. How does it feel to grow up, to be more mature, di tengah semua aktivitasmu, semua spektrum kehidupanmu jadi konsumsi publik, Cin? Aku mungkin saat remaja dulu berpikir karena semua yang aku lakukan dilihat publik, jadinya tentunya kesal, penuh kegelisahan, dan juga mungkin penuh kemarahan karena merasa terus dihakimi dan dikucilkan oleh masyarakat. Tapi sekarang setelah dewasa,
Aku merasa sangat teramat bersyukur Tuhan telah memberikan aku hidup seperti ini. Karena dengan mendapatkan public scrutiny yang sangat tinggi dan dievaluasi terus-terusan setiap tindakan yang aku ambil, aku merasa selain itu membuat aku lebih kebal akan kritik negatif yang tidak membangun, membuat empati aku juga jauh lebih tinggi. Aku ngerasa terkadang orang yang dihakimi, ditindas, dan juga dijelekkan oleh orang lain, kalau mereka mampu melihat itu sebagai sumber pembangunan karakter, akhirnya hal tersebut tidak lagi menyakiti mereka. Dan akhirnya menguatkan mereka dan menyadarkan mereka bahwa kalau saya bisa survive situasi seperti ini, bagaimana dengan kekuatan yang saya miliki, saya bisa menguatkan orang lain agar mereka tidak memilih jalan yang salah dan putus asa. Oke, gitu. aku pengen breakdown dulu. Artinya gini, aku ngebayangin aja, Chin. Maksudnya aku influencer di kesehatan, whatever you mention it. Dapat komentar pedes aja, kadang-kadang dulu nyantol di aku selama berhari-hari. Dan akhirnya it affects my mental health actually. Yeah. Apalagi kamu dilihat jutaan orang tiap hari dan komentar-komentar buruk, aku nggak tahu, tapi correct me if I'm wrong, selalu berdatangan pada waktu itu. Yeah. Gimana kamu mengatur mindset otak kamu bahwa what they say is not true, I am who I am. Gimana cara kamu ngatur mindsetmu? Mungkin kita kasih contoh nyata ya, karena penonton yang nonton pasti nggak mau hanya ide abstrak dari aku. Kita bisa lihat hal yang menyedihkan sekali baru aja terjadi beberapa hari yang lalu kepada mahasiswa di salah satu universitas di Bali yang akhirnya mengambil nyawanya sendiri karena bulian yang dia terima dari teman-temannya. Kalau boleh kalau boleh mengambil cerita dari kehidupan aku pribadi saat remaja dulu. I remember when I was 14, 15 years old, tentunya kan aku masih SMA ya. Orang-orang belum tahu bahwa aku memiliki potensi untuk keterima di universitas yang bergengsi di luar negeri. Jadi pada saat itu komentar yang sering diucapkan oleh orang-orang di masyarakat adalah ini anak bodoh, sok Inggris, sok bule, dan banyak juga yang mengkritik penampilanku. Pernah ada media yang hanya demi clickbait, bayangin aku anak umur 15 tahun yang sedang melalui puberty, dalam arti ya baru sebagai perempuan tumbuh lah. Of course. Dan mulai agak montok sedikit badannya, karena kan wajar perempuan saat puberty pasti berubah badannya. Tahu apa yang mereka tulis di clickbaitnya? Cinta Laura hamil. Wow. Itu anak umur 15 tahun di bawah umur yang untungnya sekarang reporter udah lebih peka terhadap artis-artis di bawah umur, udah nggak ada reporting kayak begitu. Tapi di masa aku, there were no regulations. Orang naruh apa aja yang mereka mau di media. Bahkan hal-hal yang tidak pernah terucap dari mulut aku, mereka quote dari sumber hayalan dan mereka taruh di platform website atau social media. Itu fitnah sih sebenarnya kalau sekarang. Iya, pernah ada quote yang bilang, I think global warming is cool. Oh wow. Ada media yang sampai tertulis di Google ya, kalau type in Cinta Laura Kiel, salah satu quotes-nya pada waktu itu, kata Cinta Laura, global warming is cool. Dan orang percaya itu, karena ini lagi-lagi masa SMA ya, jadi pada waktu itu aku mendapatkan caci maki dari masyarakat, ini perempuan bodoh, sok bahasa Inggris, tenar hanya karena cara bicaranya dan blasteran, and ya itu fisik aku dijadiin objek gitu. Oh, kalau gemuk berarti hamil. Dude, I was a teenager. Dan itu kemudian kamu menunjukkan, kamu lulus dari Columbia University di New York dengan predikat cum laude, kamu ambil double major, correct me if I'm wrong, psychology dan juga sastra Jerman. Correct. Cum laude. Iya, dalam 3 tahun. Dalam 3 tahun. Yeah. Orang-orang komentarnya gimana, Jen, setelah itu? Yang menyedihkan adalah masyarakat memang berpikir pendek ya. The minute I got accepted to Columbia University and some other universities yang juga bagus, langsung mungkin 60% dari haters berubah jadi supporters. Oh ya? Iya. Wow. Yeah.
I mean on one hand it's a good thing ya, berarti kerja keras aku terbayar dan aku bisa merubah persepsi masyarakat. Tapi di sisi lain itu menunjukkan hal yang sangat menyedihkan soal masyarakat kita, bahwa mereka sukanya menindas dan memandang seseorang sebelah mata sampai mendapatkan bukti konkret bahwa mereka itu tidak seperti yang dibayangkan, which I think shows that people are really shallow gitu. Tapi if I can rewind a little bit, apa yang bisa bikin aku survive semua caci maki masyarakat adalah aku nggak tahu ini karena didikan orang tua atau mungkin dari aku lahir aku udah memiliki prinsip tersebut, tapi aku orang yang nggak mau terkalahkan oleh situasi. Bahkan saat aku masih kecil dulu, belum bisa ngomong aku nggak mau terkalahkan oleh situasi. That already existed in me. So instead of letting people break me, although they did break me, they did break me emotionally. They made me hate myself. They made me question myself, bahkan I didn't have self-love for myself. Tapi karena saking tidak mau terkalahkan oleh situasi, aku mentransformasikan energi negatif dan amarahku menjadi motivasi untuk kerja lebih keras lagi dalam bidang akademi. Tentunya aku juga atlet kan di sekolah, divisi 1 beberapa olahraga. So I was a good athlete, I was on the varsity team. Dan ya itu, akhirnya the hard work paid off. Karena kan mungkin teman-teman di rumah tahu kalau kita mau sekolah di US atau di UK bukan hanya tentang GPA kita berapa di sekolah, tapi kita harus menunjukkan bahwa kita adalah a well-rounded individual. Jadi aku kegiatan sosial ada, karir ada, athletics ada. Aku juga member of the National Honor Society. Mungkin itu di Indonesia sama dengan OSIS mungkin. So you know, I was very active in so many different sectors of my life gitu. Jadi itu ya mungkin nggak semua orang bisa transform negative energy menjadi motivasi, tapi buat aku I just didn't want to lose. Exactly, ada dua pilihan sebenarnya. Ketika kita menjadi korban bullying dan selalu diremehkan, diintimidasi oleh masyarakat, satu menjadi lemah. Timothy bukan satu-satunya, tapi banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk mengambil nyawa mereka sendiri karena mereka nggak tahan, simply karena mereka nggak tahan. Dan yang kedua adalah they bounce back like what you did, like what you've been doing, bounce back dan menjadi orang yang lebih kuat. What would you say untuk korban-korban bullying agar seperti Cinta, bounce back and become stronger and thrive? Aku jauh dari sempurna dan aku selalu berusaha memberitahu diri aku sendiri aku harus bersyukur karena sampai sekarang pun, sampai usia dewasa sekarang pun aku bisa mengakui bahwa aku belum sepenuhnya bisa memaknai dan bersyukur sehingga bisa bahagia dalam hidup aku. Setiap hari masih banyak sekali pikiran-pikiran negatif yang masuk ke dalam otak aku sehingga aku mempertanyakan kenapa aku masih ada di sini, kenapa aku masih melakukan apa yang aku lakukan. Is it worth it to keep working so hard gitu. Tapi mungkin bagi korban-korban tadi pertanyaannya gimana mereka bisa bounce back? Biar seperti bisa kamu memilih opsi untuk bounce back dan jadi kuat, bangkit. Walaupun kita makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dan idealnya tentunya kita punya network orang-orang yang bisa mensupport kita dan mencintai kita, kenyataannya dunia nggak seindah itu. At the end of the day, yang kita bisa lakukan adalah menghargai diri kita sendiri dan menguatkan diri kita sendiri. Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri dan itu kenyataannya. Jadi dunia ini akan selalu menghakimi kita. Hidup akan selalu sulit. Tapi selama kita bisa mengandalkan diri kita sendiri, kita akan bisa terus maju. Dan jadi tips aku bagi teman-teman, memang kita tidak bisa mengontrol tindakan atau persepsi orang lain, tapi kita bisa mengendalikan pilihan hidup kita sendiri. Dan saat kita memilih untuk selalu bangkit, apapun yang terjadi, disitulah kita bisa memaknai proses dalam hidup kita dan menyadari bahwa kita hanya bisa mensyukuri dan menikmati kebahagiaan atau keindahan dalam hidup kita saat kita tahu apa rasanya terkepurukan dan juga kekurangan gitu. Wow, that's so sweet. And mungkin aku boleh bagi cerita satu lagi which I think is so interesting. Aku memiliki teman namanya Gita Syahrir. Dan surprisingly walaupun mungkin kita dari dua generasi yang berbeda, we really get along. Dan kita sempat bahas ini juga. Apa yang
kadang-kadang membuat orang memilih untuk mengambil nyawa mereka sendiri. Dan kalau dari perspektif dia, kadang-kadang memang orang-orang yang sudah merasa putus asa, merasa mereka udah tidak bisa menang dalam hidup ini. Mereka tidak bisa mengalahkan rasa depresi, rasa putus asa, semua rasa-rasa negatif yang ada dalam hati kita. Tapi tahu bagaimana aku jawab pertanyaan itu? I said, Gita, what if it's not about winning, but just about playing the game every single day, not knowing the results. Dalam arti kalau buat dalam perspektif aku, walaupun aku pernah ada di fase dalam hidup aku mempertanyakan hidup aku sendiri, kenapa aku tidak pernah akhirnya mengambil nyawaku sendiri, karena aku tidak mau kalah. Tapi walaupun keesokan hari aku nggak tahu aku bisa menang atau enggak, at least aku akan terus bermain permainan ini. At least we try dan nyerahin hasilnya pada yang di atas. We try our best. Cin, banyak orang yang ketika berpikir soal dewasa, itu adalah soal pencapaian, soal achievement. Tapi di perspektif kamu, ketika kamu menyadari bahwa kamu dewasa, oke, aku udah menjadi dewasa nih. What is that actual moment? That very moment yang akhirnya menyadari aku udah lebih dewasa. This is interesting karena di satu sisi aku ngerasa nggak ada satupun dari kita yang menjadi dewasa sepenuhnya. Inner child itu meronta-ronta. We're all just kids that are pretending to be adults. That's true. That's what I think, because I'm definitely. That's me too. Inner child itu masih meronta-ronta nih, ya kan? Jadi we're all just pretending to be adults. Tapi mungkin setiap tahun saat aku refleksi diri dan melihat progres aku sebagai manusia, aku menyadari memang aku secara pemikiran menjadi lebih dewasa seiring berjalannya waktu. Dan apa yang membuat aku sadar aku sudah menjadi lebih dewasa? Saat aku sadar walaupun aku orangnya sangat ambisius dan kompetitif, aku tidak bisa terus mengejar kesuksesan, mengejar ketenaran, mengejar kekayaan, mengejar segala hal yang aku inginkan. Because throughout my life, I've always chased and chased and chased and chased and chased. And I've gotten lucky karena seringkali saat aku mengejar, aku mendapatkan apa yang aku mau. Tapi mungkin baru saat usia dewasa, saat hidup udah gak bisa diprediksi lagi, saat udah bukan masa sekolah lagi, aku menyadari gak ada yang bisa diprediksi, gak ada yang bisa dikontrol. Dan mau kita ngejar sesuatu segila apapun, kalau itu bukan untuk kamu, ya gak akan jadi kamu. Exactly. And that was hard to accept a couple of years ago. Sekarang? Udah bisa lebih baik aku terima. Tapi aku belum sempurna, belum sampai titik di mana aku bisa selalu sepenuhnya melepaskan. But I'm in the process. Ketika dulu ngejar, dan sekarang di usia kamu sekarang, mindset kamu gimana? Mengejar. Sekarang apakah mengejar, tapi kalau nggak dapat, we let things go, atau kayak gimana, Cin? Sebenarnya my true nature selalu ingin mengejar. Dan itu kenyataannya. My true nature. You're a fighter anyway. I'm a fighter, exactly. Cuman bedanya sekarang adalah aku menyadari saat aku belum bisa mendapatkan atau mencapai apa yang aku inginkan, itu either belum waktunya atau memang bukan seharusnya milik aku. Dan kenapa aku bisa mencapai titik itu? Tentunya selain pengalaman hidup, ada satu documentary yang gak akan pernah bisa aku lupa. Aku nonton dokumenterinya Jennifer Lopez, dan dia di situ berbicara soal pertama kalinya dikasih kesempatan nyanyi di Super Bowl di usia 50 tahun. Yes. Dan di situ dia ngomong, sebenarnya waktu dia usia 20-an dan 30-an, dia sempat bertanya kepada semesta, kenapa belum dikasih kesempatan sekarang? Padahal kan saya udah superstar gitu. Kenapa nggak sekarang? Tapi saat dia usia 50 tahun dan akhirnya mendapatkan kesempatan itu, baru di situ dia menyadari, you know what? I'm glad I got this opportunity now and not 20 years ago. Karena kalau saya ada mendapatkan kesempatan ini di usia yang lebih muda, mungkin pada waktu itu saya akan take it for granted dan gak akan mensyukuri pencapaian ini, karena buat saya itu biasa-biasa aja, itu saya berhak mendapatkan itu. Tapi sekarang di usia 50 tahun saya sadar, I needed to go through this process to be grateful and appreciative of this achievement. Dan mungkin memang baru sekarang saya siap untuk berada di panggung sebergengsi ini. Butuh pendewasaan dan juga evolusi diri yang mencukupi untuk bisa
ada di panggung se-prestigious itu. And I think the same goes with my life. You know, I may never get to where I want to be. Cuman sedikit demi sedikit aku menyadari bahwa aku nggak bisa hidup seperti robot lagi, which is what I've been doing throughout my life. Dan sebagaimana susahnya ini mengapresiasi setiap aktivitas kecil yang ada di keseharian aku atau bahkan waktu istirahat. And I know this is not your question and I'm sorry for rambling, but I think it's important. Ada beberapa alasan kenapa aku sempat hidup seperti robot. Salah satunya karena aku sudah mendapatkan kesuksesan di usia yang sangat muda, yaitu 12-13 tahun. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada asosiasi kesuksesan di otak aku dengan kerja non-stop. Kenapa kerja non-stop? Karena pada zaman itu, saat aku melakukan sinetron pertama aku, yang aku lakukan adalah bangun jam 5 pagi, ke sekolah setengah 6 pagi, sekolah dari jam setengah 8 pagi sampai jam 3, latihan olahraga sampai jam 5, syuting dari jam 5 sampai tengah malam, jam 1 malam, setiap hari nggak ada break. Zaman dulu nggak ada break, kalau syuting stripping tuh nggak ada hari Minggu libur, you worked every single day. So, secara subconscious, aku memprogram otak aku. Sukses itu ya kayak begitu. Sukses itu berarti kerja, Rodi. Nggak boleh ada istirahat. If you rest, then you're doing something wrong. Gitu. Dan itu ke bawah sampai usia dewasa dan baru bisa aku let go kayaknya setahun terakhir. I see. Can you believe it? Last year, paling parah 2022 sih. 2022 aku pernah nggak break dari 17 Juli sampai 22 Oktober. Satu hari pun. Not a single break. Not a single day. And I was proud of it. Kalau diundang ke seminar aku selalu bilang, apa tuh work-life balance? That's like, you know, for spoiled people. Like if you're spoiled, you want a work-life balance. Aku benar-benar menghakimi orang-orang yang berekspektasi bahwa work-life balance itu sesuatu keharusan. Sekarang? I still believe that you can't ask for a 50-50. Cuman sekarang aku percaya bahwa tergantung fase hidup kita, ada masa di mana work akan misalnya mungkin 80%, life 20%, akan ada masa di mana mungkin work hanya 30%, life 70%. Jadi tergantung apa motivasi kita, apa yang kita ingin kejar dan seberapa banyak kita mau berkorban di awal karir kita atau di awal journey kita untuk mencapai tujuan itu. Tapi kita juga harus menyadari dan memberitahu diri kita sendiri nggak bisa selamanya kita kerja Rodi gitu. Mungkin ada cut off date-nya. I'll work really hard for 5 years and then after I want to balance. Tapi nggak bisa baru jadi first jobber langsung 50-50. Menurut aku that's being spoiled. Ini mungkin mentalitas Gen Z saat ini yang ketika mereka mulai kerja mereka langsung minta 50-50 dan kayak yang tadi Cinta juga jelasin bahwa kamu kerja gila-gilaan di awal untuk mencapai work-life balance later in life. Ketika kamu muda kamu gila-gilaan bahkan nggak ada life balance-nya. Tapi ini tujuannya adalah untuk menciptakan work-life balance in later in life. Sekarang aku pengen tanya, sukses, kaya, cantik, dikenal, dan lulusan Columbia, cum laude, you have everything, right? Setelah lulus dari Columbia, kalau sebelum dari Columbia kamu tadi udah cerita banyak. Setelah lulus dari Columbia, pernah nggak kamu ngerasa insecure? Of course, I still feel insecure to this day. Malahan, tentu aku paling insecure dari awal karir aku sampai umur 20 tahun, yaitu 20 tahun kan lulus dari Columbia. Setelah Columbia aku masih sangat insecure karena masih banyak banget baggage dan juga disappointment yang aku tanggung di hati aku akibat apa yang aku alami di usia remaja. Mungkin bedanya aku dan korban-korban bullying lainnya yang akhirnya putus asa adalah walaupun aku nggak putus asa waktu remaja dan aku merubah kemarahan aku jadi motivasi untuk bekerja lebih keras, bukan berarti aku tidak tersakiti. So I kept moving forward with my life, but I was still in a lot of pain. And that pain that I had in my heart lagi-lagi membuat aku tidak memandang diri aku sendiri sebagai seorang perempuan yang cukup cantik, cukup pintar, cukup sukses. Tapi akhirnya kemarahan yang ada dalam hati aku juga menghambat progres aku dalam hidup. Apa yang aku maksud dengan itu? Mungkin teman-teman tahu setelah aku lulus aku kan nggak langsung pulang ke Indonesia. Aku sempat pindah ke LA dulu 4 tahun sebelum balik kan. Dan kalau dulu aku selalu bilang ke media, ke infotainment, iya aku mau di LA karena aku mau mengejar karir di luar gitu.
Tapi aku sekarang setelah dewasa tidak malu untuk mengakui bahwa it was my defense mechanism to stay in the US. I didn't really care about an international career. I just wanted to be far away from here. Karena aku ngerasa too many people in this country hurt me. So like, why even be here? What's the point? What's the point of being around people who Hurt you hurt me on a gitu. daily basis. Nah, proses pendewasaan aku oleh karena itu nggak terjadi dalam satu range waktu. There are different points in my life that showcase different sides of adulthood. Kalau dari remaja ke usia 20, pendewasaan aku adalah bisa menghiraukan segala kejelekan yang orang katakan tentang aku dan yang aku jadikan motivasi untuk produktif. Usia 20 sampai 24 adalah saat aku belajar memaafkan. You know, by living my life abroad, I slowly realized that I've been angry all this time. And it prevented me from doing what I loved, yaitu berakting, bernyanyi, dan ya bisa dibilang menjadi seorang role model bagi orang-orang gitu. Dan proses memaafkan aku membutuhkan 8 tahun dari aku kuliah sampai akhirnya aku pindah kembali ke Indonesia kan. And how did that happen? Surprisingly, lewat passion aku berjuang untuk perempuan-perempuan yang tidak memiliki suara untuk melindungi diri mereka sendiri. When I was in the US, you know, I started getting into the women's movement there, melihat bagaimana negara-negara lain termasuk US menanggapi kasus-kasus pelecehan dan kekerasan. Me Too. Iya. Me Too movement? Nggak hanya Me Too movement, tapi lebih ke sistem justice mereka saat ada korban. Misalnya kalau di sana korban pelecehan dan kekerasan, kalau menjadi korban diberikan dampingan hukum gratis, dampingan psikologis gratis, dampingan segala dampingan yang mereka butuhkan, fasilitas yang mereka butuhkan diberikan, bahkan bagi orang-orang yang bukan warga negara Amerika. Dan saat 2018 itu kan banyak banget berita-berita soal victim kekerasan di sini yang malah dimasukin penjara lah, jadi korban, jadi pelaku dan lain sebagainya. Korban malah dituntut balik, di penjara, dikriminalisasi. Stuff like that. And I was like, what am I doing in the US? I need to go back gitu. Bukan aku merasa hero ya, cuman aku ngerasa kalau orang-orang yang bisa bersuara, bisa saling bekerja sama dengan satu sama lain, berpartisipasi dalam mendorong keadilan di Indonesia, we can be a better country. I don't think I can do it by myself. Bahkan mungkin aku tidak bisa membuat perubahan, tapi kalau aku bisa berkontribusi, bekerja sama dengan orang-orang yang bahkan lebih hebat, lebih pintar, lebih segalanya dari aku, why not? Gitu, right? And that's when I realized, wow, I've prevented myself from coming back to Indonesia because I was so angry. I need to let that anger go. I need to forgive. Dan itu fase kedua pendewasaan aku, menyadari bahwa memaafkan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri, agar kita bisa kembali tenang dalam hidup kita dan memiliki pikiran yang jernih untuk bisa melaksanakan apa yang benar-benar kita cintai. Gitu. So, setelah proses memaafkan, Chin, kamu sekarang membantu orang untuk menyembuhkan. Tell me more about your activities nowadays dengan women empowerment. Dengan kemarin aku lihat video kamu di Instagram, kamu datang ke sesi untuk sembuh bareng-bareng. Bareng dengan perempuan-perempuan muda untuk sembuh bareng-bareng. Itu kegiatan apa dan what did you do there? Singkat aja, 3-4 tahun terakhir aku mulai mengembangkan karir aku dan juga kehidupan profesional aku melebihi film dan musik. Dan sekarang aku memiliki sebuah holding company bernama Cinta Para Semesta, yang di bawahnya tuh ada 7 lini bisnis yang semuanya terkait industri kreatif. Singkat aja, ada creative agency, ada creative hub, ada digital platform, ada social media production house-nya juga, ada music management, ada F&B franchise, dan ada juga investment fund buat film. Sebenarnya niatnya adalah sama semuanya. Benang merahnya adalah aku membangun ekosistem kreatif agar, walaupun sekarang belum terlihat hasilnya, agar aku dan orang-orang yang memiliki
pemikiran yang sama bisa mulai shaping atau membangun naratif baru di negara ini yang bisa memperkuat cara berpikir anak muda agar lebih kritis, lebih kreatif, dan lebih mampu menghadapi tantangan dunia ke depannya gitu. So we wanna shape the voice of Indonesia's entertainment landscape gitu. Makanya semua perusahaan yang ada dalam situ saling membantu satu sama lain. Nah itu dari segi profesionalnya. Tapi back to your question, me as an individual. Karena mungkin 3-4 tahun terakhir ini aku mulai masuk ke entrepreneurship, mulai terlihat juga oleh institusi-institusi seperti universitas, institusi private sector, bahkan political sector juga untuk menghadiri seminar atau menjadi keynote speaker atau menjadi dosen tamu untuk berbicara tentang berbagai topik, mau itu women empowerment, pendidikan, self development, cara mengasah karakter kita, dan juga mental health gitu. Jadi itu specifically soal mental health ya. Kalau yang event itu specifically soal mental health, and my speculation, it turns out that my speculation was correct atau is correct karena aku nggak bisa cerita satu-satu apa yang diceritakan perempuan-perempuan di ruangan itu, tapi yang membuat aku sangat sedih adalah saking tabunya berbagai topik di negara kita. Banyak sekali orang-orang dalam masyarakat kita, terutama perempuan, tidak memiliki emotional intelligence untuk bisa menanggapi situasi-situasi yang mereka alami yang sebenarnya straightforward banget, tapi bagi mereka menjadi beban hidup yang luar biasa yang membuat mereka ingin mengambil nyawa mereka sendiri. Wow. Ini contoh aja ya, aku nggak akan kasih tahu namanya dan kasus spesifiknya, tapi ada seorang ibu-ibu di acara tersebut yang bilang, oh suami saya baik sekali. Suami saya baik sekali, tapi ada satu hal yang sampai sekarang membekas dalam hati saya yang terjadi setahun yang lalu. Intinya suaminya sudah melakukan KDRT dan bahkan melakukan kekerasan terhadap anaknya. Intinya gitu ya. Aku gak mau terlalu detail, takut orangnya nonton nih. Cuman karena akhirnya mereka berhasil mencari solusi dan sekarang semuanya baik-baik aja. Dia bilang suami saya baik, cuman hal itu aja yang gak bisa saya lupakan. Aku berusaha berempati, berusaha berbicara dengan tenang. Tapi aku bilang ke ibu-ibu tersebut, ibu saya minta maaf, tapi tidak ada penjelasan apapun yang bisa menjustifikasi KDRT dan juga kekerasan yang suami ibu lakukan terhadap anak ibu. Itu pertama. Kedua, maaf sekali tapi data sudah menunjukkan bahwa cenderung seseorang yang melakukan KDRT akan mengulanginya kembali. Mungkin nggak sekarang, mungkin nggak tahun depan. Tapi bisa aja 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, it will come back. Itu kayak lingkaran setan. Itu lingkaran setan, dan dia bilang iya, tapi saya nggak tega sama anak-anak saya kalau tanpa bapak. So aku bilang gini, menurut ibu, anak-anak ibu mau nggak punya bapak yang terus menyakiti mereka, menyakiti ibu, dan bahkan bagi anak-anak ibu tidak menjadi role model laki-laki yang baik bagi mereka. Itu pertama. Kedua aku bilang, ibu kan secara finansial tidak tergantung dengan suami ibu karena dia punya pekerjaan sendiri. Jadi sebenarnya nggak ada yang membuat ibu harus mempertahankan. Kan maaf sekali buat kita bukan merendah. Ibu ini adalah seorang guru ya. She's actually very bright. Cuman academic intelligence and emotional intelligence are two different things. Bagi kita berdua yang lagi ngobrol di sini atau bahkan yang lagi nonton, mungkin kalau buat aku sama Rory straightforward banget. Of course domestic violence is wrong. Don't stay. Nggak ada alasan, kalau udah dilakukan sekali udah you go gitu. Buat kita ya udah it's obvious. Tapi banyak sekali perempuan-perempuan di forum ini yang merasa nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. They don't know what the solution is. And they don't know that they're in a very very dangerous cycle. Gitu, bahaya kan? Dan makanya aku selalu bilang mungkin sekarang purpose aku dalam hidup aku, kalau dulu waktu masih remaja adalah menjadi orang yang sukses dan membanggakan orang tua, sekarang aku udah punya purpose baru. Purpose baru aku adalah dengan privilege yang aku miliki, bagaimana aku bisa memberikan suara dan pertolongan bagi orang-orang yang tidak memilikinya. Dan cara aku melakukan itu adalah satu, tentunya melalui diri aku sendiri, forum-forum yang aku hadiri, mengutarakan opini aku yang mungkin bisa membantu orang lain dan pengalaman aku yang bisa membantu orang lain, tapi melalui pekerjaan aku
ya bisnis aku, bagaimana aku bisa membangun ekosistem industri kreatif yang bisa membangun pikiran anak muda. Karena aku percaya kita menjadi sosok seperti sekarang gak hanya karena pendidikan formal atau karena orang tua, tapi media dan apa yang kita konsumsi sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita melihat dunia. Now you become the voice for the voiceless. I hope I can be, I try to be gitu. Itu adalah arti dewasa buat Cinta Laura ya. Yeah. Ini ada moment of truth. Jadi sebelum kita tadi mulai tapping, Cinta memastikan dulu bahwa lightingnya ada di depan dia dan dia nggak mau lightingnya itu nggak sesuai dengan yang dia mau. So you are very perfectionist in a way that you want to look always gorgeous. You want to look just the way you want it to be, right? Mungkin buat kamu tadi, Rory, are you okay dengan aku begini? Aku nggak masalah, Cin. Yeah. Karena semua orang punya perfectionism masing-masing. Kamu tanya tim aku, mereka kadang-kadang juga pusing. Because I want it to be perfect. When it comes to the podcast output gitu. Dan your perfectionism juga mungkin berbeda gitu. Tapi buat teman-teman yang mungkin menganggap perfectionism lo itu ribet, itu bikin kerjaan lama, what would you say to them? Oke, pertama-tama let's be clear. Kalau aku lagi melakukan sebuah project di mana aku tidak memiliki jurisdiction atas output project itu dan aku hanya di-hire sebagai let's say aktornya atau whatever, aku nggak akan ribet karena kayak film, nggak mungkin dong syuting film. Sutradara harus angle-nya ini dong, enggak dong. Like I'm professional, tergantung ini tuh perfectionistnya untuk apa. Tapi kalau misalnya aku menjadi diri aku sendiri dan aku lagi ada di forum atau lagi ada di acara seperti ini di mana aku merepresentasikan diri aku sendiri dan bukan pihak lain, aku merasa tentu aku punya hak untuk berbicara kalau ada sesuatu yang bikin aku nggak nyaman gitu. Jadi it's situational. I'm not gonna be like this when I'm shooting a movie. You know what I mean? Tapi dari mana perfectionisme ini datang? Faktornya banyak sekali ya. Memang aku sangat detail oriented. Jadi mungkin kalau karakter detail aku datang dari ayah aku. Karena aku sama ayah aku itu we're like two peas in a pod. We're very very similar. Dan dulu kan papa aku kerja di industri perhotelan. Jadi kalau ada goresan dikit di dinding di tembok aja dia tahu gitu dan akan langsung bilang benerin gitu. Jadi sangat detailnya segitunya. Jadi kalau trait detailnya dari ayah aku, tapi perfectionismenya kalau tentang penampilan, jujur it doesn't come from a healthy place lagi karena aku bukan berkata buruk soal ibu aku karena aku tahu she means well and she loves me. Tapi waktu baru masuk industri entertainment dulu, aku inget banget. Dan ini karena mama aku sangat mencintai aku dan ingin aku terlihat baik ya di mata publik. Tapi misalnya rambut berantakan, bilang rambutnya berantakan jelek banget sih. Atau bibir pakai lipstick karena pucet jelek. Tapi she doesn't mean it to be mean to me. Tapi karena orang-orang zaman dulu kan mereka lagi-lagi emotional intelligence-nya nggak setajam orang-orang sekarang. Jadi nggak peka bahwa cara mengkritiknya itu sebenarnya menyakiti gitu. Atau bawah matanya hitam banget, pakai makeup dikit dong. Bajunya kok acak-acakan sih, jadi kayak kumuh, like stuff like that. Jadi I always was very hyper aware of how I dressed. Tapi melebihi itu, lagi-lagi walaupun ini menjadi character builder yang sangat baik, di masa aku baru mulai di industri ini, belum ada undang-undang atau regulasi yang melindungi anak-anak di bawah umur. Jadi aku ingat dari usia 12 tahun sampai 17 tahun, banyak sekali foto-foto yang diambil dan beredar, foto-fotoku yang dibuat oleh media atau jurnalis itu tanpa consent, tanpa sepengetahuan aku diedarkan begitu aja. Bukan berarti senonoh, enggak ya. Cuman ya sebagai anak-anak kadang-kadang ya kita nggak nyaman juga lah di foto tanpa kita tahu terus diposting gitu aja. Bahkan pernah ada infotainment juga yang diem-diem ngambil video aku di momen private aku. Aku jatuh terus diposting terus jadiin bahan lelucon gitu. So those things really hurt me growing up. To the point where saat aku menjadi dewasa, aku berjanji kepada diri aku sendiri selama aku bisa mengontrol sebuah situasi yang masih dalam kapasitas aku dan masih layak untuk aku perdebatkan atau suarakan, I'm gonna do it gitu. So it's a trauma response. Jadi di situ perfectionism-nya berasal ya. Tapi one thing I wanna say though, mungkin sempat aku beberapa tahun yang lalu agak merasa nggak enak kepada orang lain kalau aku terlalu perfectionist. Tapi aku
kedewasaan aku sekarang membuat aku sadar bahwa kalau ada orang lain nggak nyaman, that's on them. Not your That's problem. not my problem. Exactly. Karena aku melakukannya demi kebaikan kita semua Iya, gitu. iya, Aku nggak akan membuat diri aku kelihatan bagus tapi orang lain kelihatan jelek. Kayak tadi saat kita benerin lampu, kalau nanti tiba-tiba frame-nya Rory jadi jelek, aku nggak akan memaksakan itu. Like it has to be fair gitu. You know what I mean? I know. Anyway, aku pengen tanya, ini mungkin buat pelajaran banyak orang ya, Chin. Banyak orang yang terlalu terpengaruh oleh omongan orang lain. Ekspektasi orang lain. Makanya dari itu ketika kita misalnya belum waktunya misalnya untuk punya sesuatu, karena omongan orang, kita akhirnya mengejar misalnya rumah, misalnya pasangan, misalnya anak. Deep inside kita belum mau atau belum siap atau belum mampu. Tapi karena ekspektasi orang, kita jadi memasangkan diri yang akhirnya nggak sehat untuk kita dan akhirnya membuat hidup kita hancur. Aku pengen tanya kepada kamu, apa ekspektasi orang yang menurut kamu that's impossible for you to achieve, tapi ekspektasi itu selalu ada dan orang selalu nagih-nagih ke kamu, dan pada akhirnya I don't care, I don't give a damn about this, I want to live my life with my own rule. Apa ekspektasi orang yang menurut kamu nggak masuk akal? It makes me so sad karena social media menaruh ekspektasi yang nggak realistik bagi anak-anak muda zaman sekarang sehingga mereka selalu merasa kurang atau nggak cukup ya. Tapi walaupun aku tidak bisa memungkiri itu terjadi kepada masyarakat zaman sekarang, apalagi Gen Z dan Gen Alpha. Lucunya aku nggak tahu lagi ekspektasi apa yang orang lain punya terhadap aku, karena ekspektasi yang aku punya buat diri aku sendiri jauh lebih tinggi, lebih challenging, dan lebih nggak realistis Daripada ekspektasi mereka. Yeah, so I care more about my expectations towards myself than Kasih contoh dong satu. Yang sampai kamu ngerasa, gila ya gue ekspektasi pada diri gue sendiri setinggi ini. Wow, I don't even know where to start. Ya mungkin 4 tahun terakhir sejak aku punya bisnis sendiri, setiap tahunnya pasti kita punya target dong. Iya kan? Dan tentunya yang paling sehat adalah kalau kita memiliki target yang minimal menutupi cost agar kita tidak merah pembukuannya. Betul. But I have a crazy target for myself yang pada awal tahun ini aku udah buat diri aku sendiri, dan sekarang membuat aku gelisah karena aku berpikir kok nggak sesuai ya. So there's that. Tapi melebihi itu yaitu ekspektasi yang nggak realistis buat diri aku sendiri adalah bahwa aku harus selalu tampil prima setiap hari. And that puts a lot of pressure on me because sometimes aku ngelihat teman-teman artis aku yang lainnya yang bahkan baru keluar dari shower dan bajunya berantakan, rambutnya basah kuyup, mereka nggak peduli. Why do I have to care so much? But that's just the way I am. Dan mungkin yang aku sangat syukuri adalah kalau mungkin beberapa tahun yang lalu aku harus selalu terlihat seperti ini kemanapun aku pergi, sekarang aku udah jauh lebih chill. Kalau habis olahraga mau makan dulu, I don't care. Tapi lebih ke gini, aku tetap punya prinsip bahwa ini prinsip aku ya, teman-teman, bukan berarti harus seperti ini, tapi buat diri aku sendiri, saat kita keluar rumah terlihat rapi itu tetap penting. Walaupun kita pakai baju olahraga atau mungkin rambutnya hanya dicepol doang, kelihatan rapih dan kita bersih itu penting karena itu cara kita menghargai diri kita sendiri dan juga orang-orang kita temui gitu. But that's my standard for myself. If other people wanna look messy and wear terserah baju tidur, ya itu hak mereka. Tapi for me it's a way of respecting myself. Right. Sekarang kita ada di segmen yang paling seru. Ini segmen karena aku realize bahwa Aku realize bahwa Cinta seneng banget masak akhir-akhir ini. Aku lihat video kamu masak seblak lah, kamu masak Indonesian delicacies lah. Pasti kan itu nggak terlepas dari bumbu-bumbu khas Indonesia. Yeah, we should cook together by the way. Exactly, let's do it ya kan. I'm a big fan of healthy cooking actually. Nah, aku sekarang pengen ngetes kamu bumbu-bumbu Indonesia yang sering banget dipakai oleh masakan Indonesia. Oke. Don't feel pressured. Kamu salah pun juga nggak apa-apa, Cin. Ya aman, nggak apa-apa. Oke, aku akan tunjukin gambar yang pertama. Itu kemiri kan? I always forget this word. 4, 3, 2. Tunggu. Ada di sebelah kemarin kan, kencur. No? Ini kamu udah beneran tadi kan? Kemiri ya, udah bener kemiri ya. I was right. Karena waktunya belum selesai. Oke,
Kemiri. Oke, satu hal soal kemiri, jangan suka kamu cemilin ya. Bukan untuk dicemilin. Aku belum pernah sih nyoba Belum gitu ya. aja. Tapi ini enak banget rasanya Oke. kalau dipakai buat masakan. Oke, next. Ini adalah jenis rhizoma atau empon-empon orang Jawa bilang. Jahe kan? Betul, Iya, jahe. jahe. Yeay. Ya. Next ya. Ya. Aku kasih clue dulu. Ini sering dipakai buat kalau zaman dulu anak kecil panas, dia dibebek atau dialusin. Oke. Terus buat jadi kompres. Tapi ini juga bisa buat minuman. Sereh? Lihat dulu. Oh. Tadi kamu udah nyebutnya. Tadi kamu udah nyebut di awal. Oh, kencur. Kencur, benar. Kamu pernah tahu minuman beras kencur? Iya, Ya, tahu, dia tahu, pakai tahu, ini tahu. salah satunya. Next. Itu daun. Is it daun selam? Ya, daun salam. Ya, salam, daun salam. Kalau selam pempek ya. Iya. Kalau daun salam. Aku bikin video masak kemarin. Aku tahu daun salam, tapi aku bilang selam. Selam. Terus aku bilangnya pempek itu kalau selam. Oke, this one. Kunyit. Kunyit, oh Aku tahu suka banget. itu. Kamu suka minum? Suka. Ini Suka buat makan juga. Suka makan juga? Ini aja enak. Oke, ini buat perempuan sehat banget sih. Iya, I like it. Ini Lemongrass. lemongrass. Bahasa Indonesia apa coba? Pakai S. Is it yang tadi aku bilang ya, sereh. Yeah, Oke. benar. Last one. Aku ngarang lagi tadi. Last one. Ini kadang-kadang orang sering terjebak nih karena bentuknya hampir sama. Apa nih? It looks like pepper. Kamu lihat daunnya deh. Oh, yang kanan. Enggak, kamu lihat daunnya, ini bijinya. Oh, it looks like cilantro. Iya, apa itu bahasa Indonesianya? 5, 4, 3. Ketumbar. Ketumbar. Yeay. Aku pakai buat soto kemarin kan. Iya benar kamu bikin soto. Dan ini banyak banget kalau daun ketumbar buat Vietnamese food. Itu Iya. juga banyak. Oke, anyway. Wow, semakin ahli ya kamu masaknya, Cinta ya. Ya, kayaknya aku tahu semua deh tadi bahan-bahannya. Ya benar. Oke. Iya, oke. Yain aja deh. What's your favorite Indonesian food? Kalau Rory paling My suka. favorite Indonesian food, aku suka soto. Karena soto tuh Oke. beda wilayah, beda rasa dan beda jenis. That's true. Gitu. Aku orang Solo sebenarnya. Oke. Dan di Solo itu ada soto Boyolali namanya. Itu daerah di dekat Solo, kecil-kecil mangkoknya. Dan aku biasa kalau makan tanpa nasi itu bisa 5 sampai 6 porsi. Wow. Karena kecil-kecil. You should try my soto. It's the best. Ntar kita coba ya. Kamu sotonya pakai apa? Bumbunya kayak soto kayak gimana style? Ada santannya atau karinya Enggak atau pakai gimana? santan. Aku nggak suka santan soalnya. Jadi clear soup Bener-bener gitu. clear. Well, karena ada kunyitnya jadi itu sih, jadi Agak kuning warnanya. Oke, nice. So aku pakai chicken breast, pakai spinach. Oh, sehat banget. Ya, pokoknya Iya. semua masakan Indonesia yang aku masak selalu aku proteinnya aku tambahkan dan sayur-sayur berfibernya juga aku bertambahkan gitu. Nice. Okay. So Chin, I want to ask you about your authenticity, right? Karena kemarin aku bikin video soal Ellen DeGeneres. Yeah, The Fall of Ellen DeGeneres. right. Dari dia, kan slogan dia adalah be kind to one another. No Oh, matter right. your background is, no matter how different you are from each other, Yeah. be kind to one another. Yeah. Tapi ternyata, She's the opposite. she's the opposite. Iya. Di kamera dia seperti itu, di off camera dia seperti ini, beda gitu. Dan itu orang realize, orang find out setelah 20 tahun lebih. Now I want to ask you about your authenticity. Are you authentic on and off camera? Are you a different or the same person on and off camera, Jen? See, I think it's kind of strange kalau kita mengumbar-ngumbar, aku authentic guys. Jadi let people decide. Tapi kalau kamu nanya opini pribadi aku, I think I am. Karena aku orangnya sangat-sangat straightforward, sangat-sangat apa ya, jujur. Dan gak ada yang namanya ngomong A di depan tapi di belakang ngomong B. What you see is what you get gitu. Dan makanya What aku you see is agak what you get. ya, dan makanya aku agak bingung dengan definisi authentic apalagi di industri kita. Karena maaf, aku harus jujur, dikala sekarang industri kita atau masyarakat ingin authenticity dari orang-orang yang mereka lihat di layar.
aku merasa bahwa banyak sekali orang-orang yang dirangkul, yang sukses, yang mendapatkan banyak kesempatan malahan adalah orang-orang yang paling Fake. munafik. Exactly. Hypocrite. Menurut aku itu tuh hypocritical banget dan aneh banget gitu. Malahan orang-orang yang sangat jujur, yang sangat apa adanya, yang bener-bener ya integritasnya itu terlihat, mereka lah yang dikucilkan, yang dikesampingkan dan dipandang sebelah mata. So I don't think, I mean, I would love to say that the world wants authenticity, but I feel like most people aren't authentic, which is really sad. Kasih aku konteks. Menurut kamu kayak gimana? Kasus kayak apa atau fenomena kayak gimana yang justru malah being authentic itu nggak appreciated enough, tapi being fake, being hypocritical itu justru malah dapat panggung. Oke, misalnya di industriku ya, let's say kita ngomong industri perfilman, aku merasa banyak sekali orang-orang yang mungkin secara penampilan otentik dalam arti mereka nggak berlebihan, apa adanya, tapi mereka punya personality tertentu, misalnya seru, suka nongkrong, suka diajak ngobrol, dan pokoknya orangnya rame, dan wah pokoknya kayaknya nice banget. Tapi ternyata di balik itu semua mereka suka menghakimi orang lain, bergosip tentang orang lain, bahkan menjauhi orang-orang dan membuat mereka biasanya seorang bully sih. They make you feel small, they make you feel like there's something wrong with you, gitu. Sedangkan orang-orang yang mungkin kapasitas sosialnya nggak seperti itu, mungkin aku orangnya memang aku nggak seru banget sih orangnya, aku nggak bisa yang Rory gimana yuk, wah kita ngopi-ngopi yuk minggu depan lah. I'm not like that. But like if you ever reached out to me and you know wanted me to listen to you or you wanted my advice, I would definitely be there for you gitu. I just don't have the personality yang wah yang seru. Tapi kadang-kadang dianggap dingin, dianggap nggak authentic, dianggap nggak real. Padahal I'm being real. This is me, you know. Do I have to change myself? Aku harus seru agar kalian terima gitu. Ya, harus. Terus mungkin lagi-lagi karena aku suka berpakaian rapi, mereka berpikir oh pasti orangnya sulit nih, pasti orangnya demanding. Padahal enggak. Apa ya, standar yang aku kasih ke diri aku sendiri bukan sebuah standar yang aku merasa kalian harus terapkan ke diri kalian sendiri. This is just me being me. Kalian mau kayak gimana aja, that's up to you gitu. Tapi di industri perfilman atau di industri kreatif yang kamu jalani, pernah nggak sih kamu dikatain you are too ambitious, you are too critical, you are too fearless, you are too outspoken, Jin, and you are just too much? Lo pernah dikatain kayak begitu? Absolutely. Dan untuk cukup lama aku sempat ngerasa sangat terpatahkan ya, karena ngerasa nggak punya teman dan nggak punya dukungan dalam industri sendiri. Tapi sekarang semakin dewasa aku menyadari that says more about them than it says about me. Itu menunjukkan true character mereka. Berarti mereka tidak mau seorang yang vokal. Berarti mereka tidak nyaman dengan seseorang yang menjadi dirinya sendiri. Berarti mereka nggak nyaman dengan seorang yang authentic. Don't you think that's ironic? Yes, Dikala mereka ingin orang-orang vulnerable, ingin orang-orang authentic, ingin orang-orang bersuara tentang keadilan, at the same time orang-orang yang melakukan hal-hal itu membuat mereka nggak nyaman sehingga mereka bilang, oh you're too much, you're too loud, you're too outspoken, you're too glam, you're too pretty, you're too this. How does that make you feel? Kalau dulu sedih, kalau sekarang lebih ke ya udah berarti emang industri kita masih di tahap di mana mereka tidak bisa menerima seseorang sepenuhnya. Dan I'm always gonna be nice, I'm always gonna do my best to treat everybody with respect. Tapi kalau mereka emang nggak nyaman dan tidak mau berteman, ya udah aku nggak akan memaksakannya. Itu bedanya cinta yang dulu dan sekarang. Yang dulu terus mengejar dan memaksakan. Yang sekarang udah bisa menerima, membiarkan dan juga let things be gitu. Kamu pernah ngubah diri kamu sendiri agar diterima orang lain nggak, Jin? I think so, many times. I think I'm the most myself now. Aku paling menjadi diri aku sendiri sekarang, cinta yang sekarang di Oktober 2025 daripada yang kemarin-kemarin. Ya itu, sempat aku berpikir kalau dari segi penampilan ya udah aku udah nggak boleh dress up lagi, nggak boleh berpakaian sesuai
kepribadian aku ngikutin arus aja. Tapi it made me so unhappy. Gitu. Terus kalau lagi ada di pesta atau lagi ada event industri, aku memilih untuk nggak berbicara dan mendengarkan aja. Tapi akhirnya aku merasa awkward karena aku merasa seperti dibungkam suaranya oleh orang lain. Tapi demi tidak membuat orang lain merasa nggak nyaman, aku nggak berbicara atau mengutarakan opini aku atau ikut dalam sebuah conversation. But it's hard for me to answer this question because to this day I'm still very much ostracized by the industry. When I go to an event, I always feel uncomfortable. Tapi aku berusaha menghiraukan itu semua dan ya I act as if everything is okay, but all I know it's not. Kamu nggak nyaman berarti pergi ke acara-acara itu sebenarnya? Sama sekali enggak. Which is ironic karena orang selalu melabel aku sebagai orang yang sangat confident. Tapi sebenarnya aku sangat teramat tidak nyaman berada di situasi sosial, terutama di acara-acara industri. Tapi semua orang juga akan mengalami hal yang sama, tidak akan nyaman ketika kamu di lingkungan yang tidak mendukung kamu untuk menjadi diri sendiri. Ya kan? But from that perspective, do you feel lonely? Absolutely. Kayaknya dari sananya aku memang udah seorang introvert, tapi I became even more introverted when I realized what the industry is like. And so yeah, I definitely feel very, very alone. Tapi lagi-lagi aku kan orangnya nggak pasif. Jadi walaupun aku ngerasa sendiri, aku tetap berinisiatif untuk merubah situasi itu. Kayak udah 2 bulan terakhir misalnya, ini contoh aja. Nggak sengaja 2 bulan yang lalu saat lagi dinner di rumahnya Nikita Willy, ada teman-teman dia yang lain yang hadir. Sebenarnya aku nggak terlalu kenal mereka, tapi aku berinisiatif, aku bilang oke, Cinta, karena orang sering berpikir kamu dingin dan lain sebagainya. Untouchable. Minta nomor-nomor mereka, so aku minta nomor mereka satu-satu. Seriously? Iya. Terus minggu depannya aku bilang, tiga-tiganya aku WhatsApp pribadi ya. Yuk kita workout, misalnya pilates yuk, terus habis itu kita lunch. Dan ternyata mereka nggak reject, they said okay sure. Dan sejak itu hampir, nggak selalu ya, hampir setiap weekend kalau memang memungkinkan kita ketemu untuk olahraga terus lunch bareng. Wow. Yeah, and that's me taking the initiative because I felt so lonely and alone and friendless gitu. Dan semenjak kamu ngambil inisiatif itu, pandangan orang bahwa cinta unapproachable, cinta eksklusif, cinta jauh berubah? Nah, untung ya mungkin ini ya, orang-orang yang aku ajak untuk beraktivitas dengan aku pun orang-orang yang not very judgmental dan benar-benar kind. Bukan orang industri. Mereka bukan orang entertainment gitu. Jadi I think the key is just find people who are sefrekuensi sama kita. Oke. Nggak usah memaksakan harus satu industri gitu. Iya, benar-benar. Yang penting kita jadi genuinely ourselves, authentically ourselves ya. Sekarang aku pengen menggali sedikit sebelum we are going towards our end of our conversation. Aku pengen tanya soal women empowerment lagi. Ini masih terkait dengan perempuan yang ada dalam belenggu patriarki, yang dia harus nurut mungkin apa kata suaminya, apa kata lingkungan sekitarnya, apa kata mertuanya, dan bahkan dia tidak berdaya untuk sekedar mengejar mimpinya sendiri, untuk bekerja, untuk berkarya, dan being their best version of themselves. Kamu pengen bilang apa untuk perempuan-perempuan kayak gini, Jen? Oke. Apa yang tadi dideskripsikan oleh Rory adalah kenyataan yang sangat nyata ya, terutama di Indonesia, dan nggak bisa dipungkiri bahwa hal itu terjadi kepada perempuan karena sistem budaya dan berpikir yang ada di negara kita. Banyak orang berpikir bahwa aku harus taat suami, harus taat mertua, harus taat orang tua, harus taat semua orang, pokoknya semua orang harus ditaati. Dan lagi-lagi bagi teman-teman yang lagi nonton sekarang memiliki kepercayaan tertentu atau budaya tertentu, kalian berhak, mempercayai apa yang kalian percaya. Tapi apapun kepercayaan kalian, yang aku bisa katakan adalah boundaries atau batasan itu penting. Aku setuju bahwa kita harus menghargai orang-orang di sekitar kita, terutama orang tua. Walaupun mungkin relationship kita nggak bagus dengan orang tua atau mertua, bukan berarti kita tiba-tiba ngatain mereka atau nyumpahin mereka. Tentu respect is still important. Tapi aku sangat percaya dengan yang namanya boundaries atau batasan. Kalau boleh memberi contoh, relationshipku dengan orang tua nggak selalu harmonis. Bahkan sempat ada fase di mana aku tidak baik-baik aja dengan
mama aku gitu. Dan akhirnya aku membuat boundaries. Apa yang aku maksud dengan boundaries? Untungnya karena aku tidak tinggal serumah dengan ibuku, sempat ada fase di mana kita nggak terlalu banyak berbicara. Tapi dengan begitu juga lah aku akhirnya bisa memaafkan dia dan menyadari bahwa kita memang dibesarkan dengan cara yang berbeda, memiliki value yang berbeda. Mungkin mama aku nggak akan pernah berubah, tapi aku yang harus mengerti dia. Dengan aku membuat batasan, mungkin tidak selalu menjawab setiap WhatsApp yang dia kirim atau mengangkat setiap telepon yang dia angkat. Akhirnya saat kita bertemu, semuanya jadi lebih baik. Quality time kita jadi lebih bermakna gitu. And I think quality over quantity. Lebih baik kita saat berpapasan orang-orang atau keluarga kita memiliki quality time dengan mereka daripada terus meng-cater kepada semua yang mereka minta tapi kita yang sengsara. We have to prioritize ourselves gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ya harus dekat sama mertua, harus dekat sama orang tua, harus mendengarkan suami, batasannya itu penting karena kalau kondisi mental dan hati kalian tidak sehat, kalian tidak akan bisa merealisasikan potensi kalian. Gitu. Menurut kamu perempuan Indonesia yang ideal dan seharusnya itu kayak gimana? Perempuan Indonesia. I don't think I can answer that question karena aku tidak percaya yang namanya wanita ideal. I think it's very unhealthy. Itu sama aja kita lagi-lagi mau menempatkan perempuan dalam sebuah box di mana kita mengatakan inilah yang ideal. Menurut aku situasi, bukan perempuan ya, situasi yang ideal adalah saat perempuan diberi kebebasan mengekspresikan diri mereka seperti apa yang mereka mau. Mau itu mungkin di satu sisi spektrum di mana mereka sangat-sangat teramat feminin, atau di sisi spektrum lain di mana mungkin mereka lebih mengarah ke maskulin. Tapi apapun itu pilihannya atau apapun di tengah-tengah, semuanya sah-sah aja. Nggak ada yang namanya perempuan yang utuh atau perempuan yang sempurna. So I think the best situation, bukan perempuan yang ideal, tapi situasi yang ideal adalah saat perempuan menyadari bahwa mereka memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengambil keputusan dalam hidup mereka sendiri, untuk menjalani hidup mereka seperti apa yang mereka mau, dan bisa mengekspresikan diri mereka sesuai keinginan mereka. Oke, very nice. Sekarang, please share your short thoughts about these words. Boleh 1-2 kata, pokoknya pendek aja. Aku akan nyebut beberapa kata. Okay, so 1 or 2 words max ya. Okay. Yang pertama, fame. Stressful. Oh, addicting juga. Addicting. Tapi stressful. Oke, yang kedua, pacaran. Butterflies. Butterflies. Oke. Kalau masih fase pacaran kan, wah sering masih deg-degan, dan lain-lain. Oke. Kecantikan. Subjective. Seblak. No. Aku juga nggak paham. Oh my god. Biasanya kalau kita makan kerupuk tuh kan satu ya. Ini seblak kerupuk banyak dibikin sub. I still don't get it. No, I don't like it. Insecure. Lifelong struggle. Still up to this day. I think human beings will always be insecure. Cuman semakin kita dewasa, semakin kita bisa memanage insecurity itu dan mencintai diri kita apa adanya. Tapi itu butuh proses dan pendewasaan. Independent. Empowering. Karena kalau kita mandiri secara pemikiran, secara finansial, itu akan membebaskan kita untuk memilih arah hidup kita, terlepas dari ekspektasi dan dorongan orang lain. Oke, terakhir, perempuan. Unlimited atau tidak terbatas. Unlimited, tidak terbatas. Alright, what would you say to Cinta Laura Kiel 10 tahun dari sekarang? Ini adalah Cinta Laura 10 tahun dari sekarang, tahun 2035. What would you say to her? Girl, you better be killing it. Tapi on a more emotional, heartfelt level, aku harap kamu bisa lebih bersyukur, berbahagia, dan menikmati segala hal dalam hidup kamu. Hidup itu bukan hanya tentang bekerja, tapi juga menikmati masa-masa di mana kamu bisa beristirahat dan menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kamu sayangi.
very last question terakhir, kalau kamu bisa merangkum dalam kalimat yang sederhana, 1-2 kalimat, apa arti menjadi dewasa bagi Cinta Laura? Menjadi dewasa adalah saat kita bisa melepas segala ekspektasi yang kita miliki terhadap diri kita sendiri, menerima diri kita dengan segala kekurangan yang kita miliki, dan juga berhenti menghakimi orang lain maupun diri kita sendiri, sehingga kita bisa menjalani hidup dengan lebih banyak ketenangan dan juga kebahagiaan. Thank you, Shen, buat Thank waktunya. you, Ya. terima Ya, kasih. good luck terus buat karir dan hidup kamu. You're amazing. Thank you I so hope much. I don't have to wait 3 years to see you again. Enggak lah, nanti kita bikin lebih sering. Yeah. Oke? Okay. Oke, thank you banget. I'll see you in the next video. Bye-bye.